Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, alhamdulillah, para bunda yang dirahmati Allah, wabil khusus jajaran kepengurusan Majelis Taklim Istiqomah Qalbun Wahid, seluruh jamaah dan Gus Fuad, yang kiranya kita semua senantiasa dalam lindungan Allah, dalam pemberian inayah dan hidayah Allah, untuk kemudian menjadi hamba atau manusia yang kualitas kehambaan kita setiap harinya bertambah baik. Kualitas kehambaan kita kepada Allah semakin lama semakin menggerus penghambaan kita kepada apa-apa yang secara tidak kita sadari mengalihkan kecintaan kita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bunda yang dirahmati Allah, sholawat salam semoga hati kita senantiasa teryakini dan tercukupkan dengan sholawat salam yang senantiasa kita lafadz kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas izin dan kekuatan yang Allah berikan pada lidah dan hati kita. Yang dengan itu, para bunda yang dirahmati Allah, kita berharap tingkat cinta kita pada Kanjeng Nabi juga bertambah. Kita berharap keinginan kita untuk itba atas apa-apa yang telah beliau contohkan dalam fragmen hidupnya juga semakin menggebu. Dan tentu ujungnya kita senantiasa berharap kelak bisa membersamai beliau di yaumul hisab dalam keadaan tersafaati dengan safaatul uzma beliau atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah cita-cita dan harapan yang tidak ada seorang mukmin yang tidak menginginkannya. Maka tolong bunda, kita tambah intensitas keinginan kita untuk mendapat syafaat Kanjeng Nabi dengan memperbanyak sholawat salam kepada beliau dan semakin mengenal, mengetahui dan mencintai beliau beserta ahlul baitnya, beserta para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Hari ini insya Allah kita akan membincang sesuatu yang para bunda pasti dalam kehidupannya setiap mengambil pilihan ikhtiar atau tindakan atau usaha berharap ujungnya yang dihasilkan adalah bertemu rasa bahagia. Panjenengan ngaos menawi malah kemrungsung ngaten. Terus buat apa? Panjenengan mengenal Allah kalau kemudian tidak semakin menjadikan bahagia, pasti ada yang salah dengan cara mengenal kita. Kita banyak bersolawat, tapi hati kita kok berasa takutnya tambah, khawatirnya tambah, nyeseknya nambah. Jangan-jangan solawat itu hanya terucap, tapi kita tidak pernah mencintai bacaan itu dan mencintai sosok yang kita solawati itu. Jangan-jangan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, pada saat yang sama kita tidak tahu siapa Muhammad itu. Kita tidak tahu kehidupannya, tidak mencintai beliau, sehingga kemudian terasa hambar ketika mengucapkan sholawat atas beliau. Maka para bunda yang dirahmati Allah, hari ini kita akan mencoba untuk melihat bagaimana Al-Quran dan Sunnah
memberikan jalan kepada panjenengan kula sami, yang jalan ini kita harapkan adalah jalan yang kita tapaki, jalan yang kita berdoa setiap harinya minimal 17 kali. Kita bermohon kepada Allah dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah, jalan yang lempeng ya Allah, jalan yang pernah dilewati dan dilalui hamba-hamba yang panjenengan pilih, hamba-hamba yang panjenengan berikan nikmat. Dan nikmat ini jangan terbatasi dalam pikiran kita hanya hal yang bersifat material semata, karena ada yang jauh lebih dahsyat, jauh lebih berharga dibanding apa yang kemudian bisa kita takar dengan hal yang berbau materi, apakah itu permata, mutiara, dan seterusnya. Naminipun iman. Kalau mutiara itu bisa diwariskan, iman boten saged diwariskan. Iman itu tidak diwarisi. Kalau panjenengan punya mutiara, punya gelang, punya kalung yang bertatahkan berlian dan seterusnya, kinten-kinten kalau panjenengan kula sami pejah, meninggal, wafat, maka barang-barang itu diwariskan apa mboten? Diwariskan. Tapi kalau panjenengan sholat, kinten-kinten rajin sholat panjenengan itu pasti diwarisi anak napa mboten? Belum tentu. Karena iman itu tidak diwariskan. Maka hari ini para bunda sekali lagi kita melihat bagaimana jalan keimanan, ketakwaan yang akan membimbing kita pada kebahagiaan itu disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Saya coba awali dengan kalimat ya yang biasa dipakai oleh bunda-bunda istiqomah qalbun wahid itu ya. Kalimatnya success is to get whatever you want katanya. Ini kan biasanya bunda-bunda qalbun wahid itu kalau bisik-bisik saya dengarkan. Oh, pakai bahasa begini ternyata. Sehingga saya kurang paham. Ternyata menurut penelitian bunda yang dirahmati Allah, yang dari penelitian itu kemudian dibuat ya berkaitan dengan kesuksesan dan kebahagiaan, dibuatkan sebuah kalimat yang mewakili kesimpulan dari penelitian itu. Sukses adalah apa-apa yang kita dapatkan dari yang kita inginkan. Sukses itu ketika panjenengan dan saya mendapatkan apa yang kita ingin. Tetapi bahagia adalah ketika panjenengan kula sami mencintai whatever you got, apa-apa yang panjenengan kula sami punya, miliki, dapat. Jadi sukses itu terdefinisi konon kabarnya menurut para peneliti neuroscience ya, yang kita boleh yakin, boleh percaya, boleh tidak. Tapi ini sandaran penelitiannya, sandaran yang memang berdasar itu ya. Bahwa orang itu disebut sukses kalau dia mendapat apa yang dia inginkan. Tetapi kalau berbicara kebahagiaan, bahagia itu adalah ketika panjenengan bisa mencintai, kalau dalam bahasa syariat, mensyukuri apa yang sudah ada di tangan, apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Makanya orang sukses belum tentu bahagia ketika dia tidak mencintai apa yang dia sudah punya. Punya mobil, tidak bersyukur, maka orang seperti ini nggak bahagia. Selalu membandingkan dengan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dibaca. Kok keluar produk mobil terbaru, muncul lagi keinginan membeli, sehingga yang sudah terbeli tidak disyukuri. Maka orang seperti ini sulit bahagia. Maka para bunda yang dirahmati Allah, kalimat para ulama di masa lalu berkaitan dengan ini adalah jangan pernah khawatirkan atas apa-apa yang belum kita punya dan miliki, tapi syukuri, pandai-pandailah mensyukuri apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Ini catatan pertama, bahwa sukses itu tidak identik dengan bahagia, bukan identik dengan bahagia. Ada sebuah penelitian menarik di waktu yang berbeda, dilakukan oleh orang yang berbeda.
berkaitan dengan parameter orang disebut sukses. Ada yang parameternya pangkat, jabatan, status sosial. Kalau punya pangkat, jabatan, status sosial tinggi, maka teranggap sukses. Ada yang parameternya harta. Seberapa banyak yang dia punya miliki. Kalau pakai jam mereknya Rolex dan itu asli, bukan KW, apalagi KW 10, maka orang menyebutnya sukses. Nulis saja pada saat pengajian pakai Bullfine Parker keluaran terbaru yang berlapis emas itu, yang kalau di sebuah toko di Kediri saya lihat harganya paling enggak 6.700.000. Saya cuma bayangkan tuh pulpen kalau ditukar kerupuk untuk biro itu kan. Jadi orang kemudian bisa lihat yang seperti itu dan komen dalam hatinya, weh sukses ini, ibu ini Masya Allah. Pulpennya saja begitu, topinya seharga 5 juta. Kayak Gus Fuad begini, saya lihat topinya, mungkin beda harga gitu aja. Saya lihat kopinya begitu, badiannya. Saya lihat di marketplace itu harganya 5 juta. Terus makainya gimana? Paling ya wabut paling 5 juta. Apalagi kalau 5 juta ditukarkan 1.000-an rupiah yang logam itu kan wabut. Jadi ada parameter-parameter begitu. Tapi kemudian Allah dan Rasulnya menggunakan parameter paling gampang dan mudah berkaitan dengan yang disebut sebagai muflih ini, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang beruntung. Kata kuncinya cuma 2, mereka ini adalah orang-orang yang satu mudah bersyukur, yang 2 memiliki kelapangan dalam sabarnya, keluasan dalam sabarnya. Ini adalah orang yang paling gampang ketemu bahagia, bunda ya. Para bunda ya. Jadi orang yang paling gampang ketemu bahagia itu kalau orang punya 2 kemampuan ini, dan semua orang punya, cuman mau nge-on-kan atau tidak. Yang pertama adalah rasa syukurnya, yang kedua adalah lapangnya hati dalam kesabaran. Tadi saya mau berangkat menikah pada saat membaca tulisan Dr. Arif Alamsyah, sebuah buku yang menjadi nasional bestseller, judulnya The Way to Happiness. Ada banyak buku tentang The Way to Happiness, tapi saya sangat tertarik dengan buku beliau ini. Sambil baca buku beliau ini, yang formatnya digital, kita bisa download dengan gratis. Saya melihat kucing saya yang baru melahirkan, persalinan di rumah sakit swasta Jolo Arto 2 itu ya. Itu rumah saya, bukan rumah sakit beneran. Anaknya 3. Saya nggak usah sebut nama, nanti dikira ngabsen Bu ya. Tapi Masya Allah, saya mencoba untuk kemudian mengulang-ulang dan mengafirmasi di dalam pikiran dan hati saya bahwa Allah itu menyediakan dan menyiapkan apapun yang ada di sekitar kita itu untuk membuat kita bahagia. Maka saya ngamati kucing-kucing kecil itu ketika guyon sama ibunya, mamanya, umiknya. Itu saya rasanya seneng Bu, Masya Allah. Lihat si Embul, saya beri nama si Embul Bu. Memang nyempluk Bu. Ya mungkin nanti kalau udah dewasa saya suruh diet Bu. Lah ini kok kemudian guyon sama ibunya, saya melihat ya Allah, tidak sulit loh buat kita itu untuk kemudian merasakan seneng dalam hati itu. Ketika melihat seekor kucing guyon sama anaknya atau sebaliknya. Kemudian saya coba untuk memejamkan mata, ngelus bulunya si kecil. Saya rasakan ya Allah, ngelus bulu kucing itu loh Bu, hati bisa nyaman. Apalagi kalau ngitung bulu kucing, sampai bisa ngantuk gitu. Terus saya usu ya Allah, matur sembah nuwun ya Allah, matur sembah nuwun ya Allah. Panjenengan hadirkan banyak hal yang kemudian kami tidak harus jauh-jauh mencari apa yang orang bilang bahagia. Sehingga kemudian bagi seorang muslim dan mukmin bahagia itu tidak mahal. Gini apa tuh? Tidak rumit.
Karena hanya berkaitan dengan seberapa kemampuan syukur mereka itu kemudian di-on-kan. Kalau nge-on-kannya maksimal, maka dia akan dapatkan sekian banyak kebahagiaan yang melingkupi dirinya. Bahkan di dalam kekurangan, di dalam sesuatu yang kita tidak suka atau benci, kadang kemudian Allah menanamkan bibit bahagia yang luar biasa di dalamnya. Saya tanya pada para bunda, yang cocok 100% dengan suami dari A sampai Z, angkat tangan, Bu. 100% cocok. Yang cocok dengan istri, saya dengan Gus Fuad berarti 100% angkat tangan. Saya tidak angkat tangan. Karena pasti ada ndak cocoknya. Nggih Gus Fuad nggih. Pasti itu. Dan desain ketidakcocokan itu desain yang sejatinya Allah menanamkan bibit bahagia di dalamnya. Kalau halo Bunda, ini langsung saya bilang begitu, jenengan langsung ngobrol suami masing-masing, bahaya ini. Kalau kemudian yang namanya bago atau karung itu tidak lunak, sedangkan jarum itu tidak tajam, maka jenengan tidak akan pernah melihat bago yang terjahit dengan teratur dan indah. Artinya kadang harus ada yang tajam, ada yang lunak. Kalau cangkul itu tidak tajam dan kemudian tanah itu tidak gembur, maka kita pun tidak akan bisa melihat sekian banyak tanaman tertumbuhkan dari cangkul yang diadu dengan tanah. Artinya kemudian kita harus banyak belajar Bunda dalam kehidupan ini, betapa Allah meletakkan sumber-sumber bahagia itu kadang pada hal yang tidak kita suka. Saya ini tipikal orang yang kalau jualan bisa dipastikan jauh lebih cepat rugi dibanding untung. Makanya saya nggak buka toko di Jalan Doho. Bukan karena nggak bisa, tapi nggak punya. Termasuk nggak bisa. Saya dulu pernah jualan buku, Bun. Sistemnya konsinyasi, saya ambil dari dulu waktu itu ada Pustaka Imani ya, Surabaya sama Malang. Saya jual di Kediri. Istri tersenyum karena nggak pernah untung. Kalau ada teman itu ya, kalau ada teman datang ke rumah, kok lihat buku bagus tapi nggak bawa duit, saya bilang gowo wae, nggak bayari gampang. Ya gampang bener Bu. Gampang sampai bertahun-tahun belum bayar, saking gampangnya. Itu buku pelan-pelan habis. Saya beli lagi di Jalan Semarang, Surabaya, Kulaan. Habis lagi, tapi duit itu nggak pernah BEP. Akhirnya istri bilang memang tidak cocok, karena terah saya bukan terah pedagang. Ayah saya itu guru. Maksudnya guru itu suka ngajarin orang. Beliau ini servis radio TV zaman dulu. Kakek nenek saya juga demikian. Sehingga kemudian nggak punya terah itu, tapi istri saya punya. Sehingga ketika kemudian saya punya 3 anak itu saya amati, Masya Allah, gen saya ada di bagian ini, anak saya, gen istri di bagian ini. Yang kalau kemudian keduanya menyatu, ini jadi kelebihan, jadi potensi. Bahwa istri itu kelihatan tegas. Kalau orang belum kenal sangat dekat, mungkin kadang disebut kaku. Tapi saya justru mencintai itu. Karena bagi saya itulah yang menjadikan saya tidak gampangan dalam tanda petik seperti tadi Bun. Itu istri yang nguati. Sebaliknya kalau kemudian istri melakukan sesuatu yang saya anggap lebih dari batas toleransi, saya yang kemudian melunakkan. Sehingga kemudian saya benar-benar merasa semakin hari semakin melihat betapa kemudian Allah Maha Adil mempertemukan saya dengan istri saya. Yang tanpa runtang-runtung, tanpa alhamdulillah, tanpa pacaran, tidak pernah boncengan bahkan Bu. Yang ketika menikah itu oleh bapak saya setelah akad, karena saya nggak berani pegang tangan istri, itu oleh saya tangan ayah saya, tangan saya dipegangkan ke tangan istri saya. Lu ngini lo bebujuan itu. Dewerdeg Bu, Masya Allah. Rasanya itu ngini dibaca nyekel pianton setri itu rasanya itu ya.
Dan saya mensyukuri, Masya Allah, semakin kesini semakin saya bersyukur. Matur sembah nuwun ya Allah, matur sembah nuwun ya Allah. Di banyak hal yang saya merasa itu bukan saya, ternyata disitulah Allah mengajari saya banyak hal untuk kemudian memperbaiki kekurangan saya. Karena memang menikah itu mempersatukan dua hati, dua kepala, dua pikiran yang berbeda itu kan. Baik, ini kok cerita pernikahan akhirnya Bu ya. Jadi itu tentang kebahagiaan. Maka yang pertama tadi syukuri, ayo kita banyak bersyukur Bunda. Cari celah sedikit apapun untuk bersyukur. Hari sakmenika Kamis, hari Selasa, dalam besok mengunjungi sowan sungkem datang ibu yang kebetulan gerah, ibu saya di Mojokerto yang ada di rumah adik. Ketika kemudian saya ke sana, saya siapkan untuk nginap sudah. Bismillah, saya nginap sehingga besok beberapa kajian saya cancel. Dan saya siapkan untuk nginap. Barusan saya nyampe itu kaget karena melihat ibu sudah lenggah itu ya. Dan ibu itu selalu bilang, anak iku obat le. Sehingga kedatangan kita itu lebih dari obat apapun yang biasa diminum. Maka beliau merasa lebih bergas, lebih senang, lebih ceria, lebih kuat. Semangat. Saya pijitin, pokoknya saya datang itu setelah bersih diri, biasanya mijitin kaki beliau, mijitin punggung beliau. Dan rasanya beliau semakin senang saja. Sehingga ketika kemudian saya ingat bahwa besoknya kemarin berarti ya, Rabu itu saya harus mendampingi keluarga, 55 keluarga yang ada di barak penampungan Semampir. Maka saya bilang sama ibu, apa diizinkan seandainya saya pulang? Ora apa-apa le wong minggu ngarep ya murinin. Diizinkan pulang saya Bu. Maka sore itu karena sebenarnya sudah saya akan cancel tapi kemudian saya mikir ini 55 orang butuh motivasi. Beliau berada pada situasi yang tidak sebagaimana panjenengan dan saya itu kan, kondisinya dan seterusnya, rumah itu di barak-barak kecil ngaten kan Bunda. Dan beberapa kali saya mendampingi beliau sehingga kelihatan wajah beliau, kebayang wajah beliau, anak-anak beliau. Saya putuskan izin pada ibu dan diizinkan. Saya pulang. Ketika saya pulang maunya sebelum maghrib, tapi kemudian ibu minta habis maghrib saja Le. Ya sudah, ini berarti memang perintah ibu itu pasti juga perintah Allah buat saya. Akhirnya kemudian selesai maghrib saya pulang. Tidak ada perasaan apapun. Karena waktu itu memang gerimis kecil. Tapi mendung sudah mulai nata rapet. Saya baru keluar dari tempat adik saya, namanya desanya Blue Oto Bu. Blue To. Tulisannya Blue Oto begitu. Nah, setelah saya keluar dari sana, nyampe Berangkal, hujan tuh Masya Allah seperti disok dari langit. Pers. Hanya beberapa menit air itu sudah meninggi luar biasa. Nyampe jelang Trowulan, tikungan Lengkong, alhamdulillah air itu meninggi masuk di mesin mobil saya. Saya sudah melihat ini gejala tidak baik kok glek. Saya mencoba cari tempat minggir, tapi kondisi malam itu truk-truk besar dan Masya Allah itu ya. Itu pepet-pepetan, akhirnya oleh Allah diizinkan minggir tapi sudah meninggal dulu mobil saya sebelum benar-benar minggir. Agak minggir itu aja. Dan saya mikir ini bahaya, kondisi yang sangat bahaya. Dan sampai di tikungan Lengkong itu pun. Lah berkaitan dengan syukur ini, berkaitan dengan betapa sabar itu dahsyat sekali. Sampai kemudian ketika berhenti di situ, mulai dari jam 6:30 sampai 7:30 nggak bisa saya tatri. Saya Bismillahirrahmanirrahim, saya pelankan, saya nikmati, ya Allah ini kendaraan ini milik panjenengan, setiap komponennya kekuasaan panjenengan. Saya mohon ya Allah untuk panjenengan hidupkan. Pengennya saya mobil nyala, dan saya merasa doa saya dikabulkan kalau mobil ya, ini kan salah ini. Pemahaman yang salah, dan saya menyadari itu, memahami itu. Tapi kan kadang kita ndonga itu maksa Gusti Allah loh. Wis pengine nyala wae. Padahal Allah berkehendak enggak nyala. Ketika kemudian saya coba basmalah enggak bisa, saya ganti pakai hauqalah. Ini berarti butuh kekuatan dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, yang punya kekuatan menggerakkan mobil ini cuma panjenengan ya Allah.
Maka saya bermohon, ya Allah. Enggak nyala, Bu. Itu kan manusia merasa doa tidak dikabulkan. Oh, itu endelnya menungso itu begitu. Ngeyel dan endel itu. Sampai kemudian saya rubah lagi, saya beristighfar. Ini mesti mobilnya gak gelem melaku kakean dosa sing numpak. Muhammad datang ini, Bu. Saya istighfar terus. Gak nyala juga. Karena memang harusnya mobil itu tidak diistighfari tapi ditandani kan begitu. Sunatullahnya kan begitu. Tapi saya istighfar. Saya cari di Google Map ini mana ini ada bengkel yang paling dekat. Saya telepon, nggak diangkat beberapa bengkel. Tiba-tiba ketika sudah sekian jam saya bawa ponaan waktu itu, saya lihat ponaan saya itu sudah pucet gitu ya, setengah agak nangis, putri masih SD. Tapi saya lihat umi mesti ndonga ponaan. Kebetulan alhamdulillah diizinkan Allah dia sudah hafal 7 juz. Dia sambil umi saya lihat ndonga ponaan. Bismillah. Tiba-tiba ada yang ngetuk jendela saya. Saya kaget karena perempuan. Di situasi yang gelap, listrik mati, kilat nyamber-nyamber gitu, ada perempuan di pinggir jendela, Bu. Itu kan ngori gitu kan. Saya noleh. Ini antara kuntilanak atau bidadari kan, Bu. Ini gak ada istri saya loh, Bu. Ketok. Saya buka. Pak, mobilnya sakit maju, ini mobil kami mau keluar. Saya baru nyadar kalau ada rumah depan mobil saya itu, pagar rumah. Aduh Mbak, mohon maaf ini mogok mobil saya. Oh enggak, dia merepet-merepet bisa keluar. Setelah itu keluar ayahnya. Beliau sudah menikah ini tadi dengan suaminya pergi. Ayahnya juga tinggal di situ. Rumahnya paling gede di tikungan Lengkong, Bu. Jangan bisa lihat kalau pas belok. Ayahnya keluar. Kemudian saya ngobrol sama beliau sesaat. Intinya ketika kemudian berjam-jam tidak ketemu jawaban gitu ya, sampai kemudian saya mengafirmasi diri saya begini, ini takdir Allah. Kalau takdir Allah itu pasti Allah nyimpen kebaikan buat kamu, nyimpen baik. Sehingga kemudian alhamdulillah Bu, tidak ada jengkel, tidak ada keluhan. Yang ada cuman saya harus mencari apa ya ibrohnya, hikmah. Sampai ketemu sama beliau tadi itu, beliau minta masuk aja Pak, istirahat di dalam dulu. Macam-macam saya istirahat di dalam rumah beliau, dibuatkan kopi macam-macam. Saya ngobrol sama beliau. Beliau ternyata seorang pengusaha eksportir, Bu, ke Jepang sama Amerika. Rumahnya memang besar, Bu, di tikungan Lengkong itu. Bicara banyak dan orangnya humble, sederhana sekali. Sampai kemudian beliau bilang begini, dalam kalau sudah pengen minta panjenengan masuk setelah anak saya bilang mobil panjenengan mogok, tapi sungkan. Saya itu merasa kalau saya hari ini itu oleh Allah disuguhi orang mogok depan rumah saya. Saya itu berkeinginan untuk menolong, memberikan yang terbaik karena bisa jadi suatu saat mobil saya mogok. Dan seperti inilah saya menjemput pertolongan Allah untuk masa depan saya nanti. Yang saya nggak tahu kapan itu terjadi dan seterusnya. Terus saya merasa ya Allah, dipertemukan saudara yang harganya itu tidak terbayar kalau mobil itu dibengkelkan, Bu. Tidak terbayar oleh hujan-hujannya saya dan seterusnya. Kekhawatiran saya ketika truk-truk tronton itu lewat hampir menggesek mobil taruna tua saya. Saya itu cuma dalam hati, ya Allah, ini panjenengan memberikan pelajaran matur subhanallah ya matur. Sampai kemudian beliau telepon ponaannya yang seorang bengkelis itu. Pemilik bengkel, Karya Putra namanya. Tapi pas ke Blitar, saya pun kemudian masih merasa, ya Allah, ini panjenengan ngasih ilmu pasti ndak sampai di sini. Setelah ini pasti ada ilmu baru. Adik saya hadir sama seorang laki-laki, mobil saya kemudian dimasukkan, alhamdulillah bisa, bla 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 dan seterusnya. Kisah ini sampai saya tulis 5 episode di FB saya. Karena saya merasa ini ilmu yang tumpah ruah dari Allah, Bu, kemarin tuh. Saya berhujan-hujan, saya macam-macam. Ya Allah, matur subhanun. Ini mungkin 1 SKS, 2 SKS kuliah lah. Saya dapatkan ilmunya. Yang intinya saja bahwa ternyata semakin kita mensyukuri sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang tidak enak, yang pertama akan menipiskan ketidaknyamanan itu, bahkan hilang. Yang kedua, kita akan melihat permata-permata yang memang disiapkan Allah dalam ketidaknyamanan itu, yang membuat kita wow, wah ternyata Allah memberikan hadiah ini.
Sampai kemudian ujungnya kita menjadi orang yang tadi saya sampaikan gampang bahagia. Bahwa bahagia itu mudah, bahwa bahagia itu murah, bahagia itu tidak mahal. Kalau tadi disampaikan bahwa sukses adalah ketika panjenengan dan saya mendapat apa yang kita inginkan, dan bahagia adalah ketika kita mencintai dan mensyukuri apa yang sudah ada di tangan atau kita miliki, maka sekali lagi yang perlu digarisbawahi, kesuksesan tidak pernah menjamin kebahagiaan. Tidak ada jaminan dalam kesuksesan itu orang bahagia. Ada orang, Bu, pengusaha hebat gitu ya, yang ketika dia sudah mendapatkan apapun, rumah mewah, macam-macam bla bla bla, dia pengen istirahat, tak istirahat, mancing di Pangandaran, Banten. Ketika kemudian dia mancing, dia jejer sama seorang laki-laki pakai caping dengan baju sederhana yang juga mancing di sana, maka terjadilah obrolan. Mas, sampean ini loh, kerja apa atau kerjanya di mana? Dikatakan, saya ya kerjanya ini Pak, mencari ikan. Walah Mas, mbok kerja yang lain. Dapatnya kan bisa lebih banyak, bla bla bla, macam-macam, anak bisa disekolahkan begini begitu, bla 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 bla. Sampai nanti kalau sudah bisa ngumpulkan sekian banyak, sampean bisa menikmati liburan seperti saya ini, katanya. Kata si Mas yang mancing tadi, lah Bapak loh liburannya itu saya tiap hari liburan seperti Bapak. Kok nunggu berpuluh-puluh tahun ngumpulin duit? Tiap hari dia bisa liburan. Menikmati apa yang Allah tetapkan atau berikan. Jadi itu kata kunci yang pertama. Yang kedua, Bunda yang dirahmati Allah, tentang kesabaran. Bagaimana kemudian kesabaran itu bisa membuahkan kebahagiaan. Saya pernah bercerita pada panjenengan, cuman kita lihat dari sudut pandang yang berbeda ya. Waktu itu di rumahnya Pak Haji Muhajir, Bunda Muhajir. Bunda yang dirahmati Allah, kisah ini terjadi di Eropa. Bukan di Eropa, di Barat ya, di Amerika Serikat. Terjadi pada seorang sopir taksi. Kinten-kinten kalau kemudian panjenengan melihat seorang supir taksi yang mangkalkan taksinya di depan sebuah hotel mewah dengan owner atau pemilik hotel itu, maka orang akan mengatakan siapa yang lebih bahagia? Owner, pemilik hotel itu, atau si supir taksi itu? Kebanyakan orang akan mikir siapa yang lebih bahagia? Pemiliknya. Dibanding supir taksi yang mangkal di situ. Bahagianya supir taksi di mana? Kisah ini kisah nyata, Bu. Saya ambil dalam bukunya Pak Parlindungan Marpaung. Jadi si sopir taksi ini hari itu berangkat, sebelum berangkat itu ngecup kening anaknya, ngecup kening istrinya sambil mendoakan. Sopir taksi di New York, seorang muslim. Ketika dia kecup anaknya, dia doakan, dan kemudian sang anaknya membisi bapaknya. Ya, hari ini aku ulang tahun loh. Ya, ayahnya tahu yang dimaksud pasti minta hadiah, sesuatu. Dicium anaknya, didoakan. Kemudian setelah itu istrinya, setelah itu kemudian pamitan. Dan ketika pamitan sang istri melepas dengan, ini penting Bunda, melepas suami dengan senyum itu penting. Tidak kemudian dengan kalimat meripati dijogo loh ya. Jok tola-tole. Dengan senyuman dan doa. Selamat berkah Mas ya, dijogo Gusti Allah. Wah, berangkat Bu, nyaman sudah, hatinya seneng. Pikirannya nanti kalau dapat rizki dari Allah pulang berikan boneka anaknya yang mampu dan bisa dibeli untuk menyenangkan, mensukacitakan hati sang anak. Nyampe di depan sebuah mall, namanya Istiqomah Kolbun Wahid Mall, IKW Mall. Biar orang itu ndak cuman bisa zakat mall, tapi zakat mal itu ya di mallnya IKW ini. Maka ketika kemudian sudah berada di depannya taksi ini, tiba-tiba ada seorang bunda-bunda dari Istiqomah Kolbun Wahid yang sudah agak sepuh. Ya kalau di sini kan rata-rata 20 tahunan, ini yang sepuh Bu ini yang sepuh. Ini yang sepuh nyegat, manggil,
taksinya kemudian minggir. Ketika kemudian sudah minggir, si sopir taksi ini kita lihat bagaimana ahsanu amala itu bisa dilakukan siapapun. Ahsanu amala itu perilaku terbaik, kita mau di posisi apapun bisa. Maka si sopir taksi ini melakukan ahsanu amala, dia keluar dari mobil, setelah itu membukakan pintu si ibu ini. Monggo yang, seneng Bu dipanggil yang tuh Bu. Padahal sudah sepuh panggil eyang, maksudnya bukan sayang Bu. Monggo yang ti, monggo yang. Masuk, ketika kemudian masuk si ibu ini, ketika si ibu ini masuk, si sopir taksi baru masuk, jadi posisinya ngaten Bu. Ini taksinya nih. Kemudian ini ada truk yang ngambil sampah, sopir truknya ngambil sampah sambil handphonean. Ketika kemudian handphonean dia atret ke belakang, tidak melihat kalau di sini ada taksi, sampai kemudian perek, meskipun nggak brok mboten Bu, perek pelan, penyok. Apa yang terjadi? Sopir truknya tahu kalau dia ngunduri itu kan nggak ada bahasa Indonesianya Bu, apalagi bahasa Arab atau bahasa Inggris nggak ketemu itu. Kunduran itu kan sulit di bahasa Arab kan bahasa Inggris. Nah ini ngunduri taksi ini, rek. Si sopir terkerasa itu langsung dia noleh. Ketika dia noleh, dia tahu kalau dia yang salah. Ada tipikal orang itu kalau tahu dia salah, maka dia marah dulu pada orang yang dizolimi biar tidak sempat marah pada dia. Wonten Bu tipikal gitu? Orang yang hutang itu malah marahi penghutangnya, ngamuk-ngamuk. Kok dielingno Mbak Nun sewu menika sampun wancinipun bayar. Sampeyan ora sopan. Iki wong istirahat dielingno macam-macam itu. Waktune istirahat dan seterusnya. Lah itu kemudian si sopir truk itu begitu modelnya, turun dulu dari truk malahi sopir taksi ini. Muara-marai Anda itu apa ndak lihat kalau truk saya sedang mundur. Loh ini sopir taksinya baru masuk. Dia yang nggak lihat karena terus nelpon. Mundur, dia turun marah-marah sama sopir taksi itu. Anda harusnya mundur sejak tadi, wong saya itu mundur macam-macam. Apa yang terjadi? Bunda-bunda tadi itu Bu, Istiqomah Kolbun Wahid yang naik tadi itu langsung keluar Bu. Karena ibu-ibu di mana-mana itu terkenal hero, pahlawan. Tanpa ada yang berani melawan. Beliau langsung keluar Bu, dan kemudian mencaci dan memaki si sopir truk itu. Sampean yang salah, meripat jenengan ning ndi to. Wah sudah, saya pakai meripat loh Bu ya. Kata-katain begitu. Sopir truk Bu, tidak ada yang akan pernah menang melawan ibu-ibu gitu kan. Udah tahu nggak akan pernah menang. Merasakan begitu Gus Wah di rumah itu. Maka kemudian si sopir truk mundur teratur, wis gak mungkin menang wis kan. Baru mau bilang A, di sini sudah B sampai F gitu kan. Langsung mundur teratur, masuk ke truknya lagi, kemudian tutup pintu keras, prak, pergi. Ganti si ibu-ibu ini marahi sopir taksinya. Jenengan itu dos pundi Thomas, jenengan kan yang bener harusnya nuntut tadi. Lah wong tepos lo ini taksi jenengan. Si sopir taksi yang masih saudaranya Gus Fuad karena sabarnya ini. Kalau sabar saudaranya Gus Fuad. Tersenyum Bu. Sambil bilang, ini kisah nyata, sambil bilang begini, Bu, mohon maaf, saya itu mulai pagi itu hati saya sudah seneng. Berangkat tadi melepaskan anak saya, melepas saya sama istri, sudah senang melihat wajah mereka, senyum mereka, doa mereka. Dan saya nggak mau Bu, bahagia saya itu hilang hanya karena ngerencangi tiang kados ngoten kala. Maka diamnya beliau itu karena tidak ingin menghapuskan rasa bahagia sudah. Kalau memang sudah takdirnya nanti kan yang tepos ini juga ada rezekinya. Maka kemudian saat simbah ini turun, ternyata Allah memberikan rizki si sopir itu melalui simbah ini. Karena kemudian mendengar jawaban itu, hati beliau langsung diluluhkan. Allah harusnya membayar taksi cuma $50, dikasih 450 US. Allahu Akbar. Itu sabar. Maka kalau nanti ada sandal panjenengan yang sabar, karena insya Allah Allah akan meluluhkan hati takmir Bu, dan mengatakan pada panjenengan toko sepatu kathah Bu.
Kabar Bu ya, toko sepatu di depan banyak. Baik, Insya Allah. Tapi kalau bunda-bunda istiqomah qalbun wahid terkenal sabar-sabar, Masya Allah. Dari kesandungnya saja, astagfirullah, innalillah. Bahkan yang lebih dahsyat kalau level istiqomah qalbun wahidnya itu sudah yatajasadu mendarah daging, kesandung itu, alhamdulillah. Ini menghapus dosa saya ya. Masya Allah. Baik. Bunda yang dirahmati Allah, maka bagaimana cara agar supaya sabar itu tumbuh berkembang dalam hati kita dengan medium yang tepat? Karena panjenengan kula sami menika sampun kagungan potensi sabar sejak lahir. Cuman kadang medium tumbuh kembangnya tidak tepat. Jenengan nandur jambu air wonten gurun pasir nggih mboten tumbuh. Meskipun benihnya baik. Benihnya berkualitas nomor 1, tapi kalau medium tumbuh kembangnya salah nggih mboten gesang, ndak hidup. Maka potensi sabar jenengan kula sami ini harus diwadahi. Salah satu medium yang tepat untuk menumbuh suburkan potensi sabar menika napa Bunda ya? Meyakini bahwa apapun yang sudah terjadi itu takdir Allah. Apapun itu yang sudah terjadi takdir Allah, dan tidak ada satupun takdir yang tidak baik jika Allah menetapkan buat panjenengan kula sami. Tidak ada takdir Allah yang tidak baik itu. Tidak ada. Seluruh takdir Allah pasti baik. Yang menjadikan tidak baik adalah cara kita memandang takdir itu. Cara kita memandang itu yang menjadikan tidak baik. Lah ya sakno ya. Arek cilik kok wis mati. Ada Bu kalimat begitu? Padahal bisa jadi kalau anak ini dibiarkan hidup, tumbuh kembang dewasa, dia berkumpul dengan lingkungan yang tidak tepat di sebuah tempat daerah wilayah, kemudian menjadi orang yang justru akan ngelumpukne dosa buat orang tua. Bisa jadi Bu? Maka apapun jika itu takdir Allah pasti yang Maka ketika kemudian ada kejadian seperti itu, kita mencoba untuk mengambil ibrah dan hikmahnya. Demikian pula apapun yang terjadi pada kita. Ada orang dapat hadiah duit 60.000 US kali 14.000. 60.000 atau 6.000 beliau? 6.000 US kali 14 Bu, 84 juta. 6.000 US. Ya kan? 1 US-nya 14.000 sekarang Bu ya. Kurang lebih ya. Dapat sangu, dapat duit Bu. Jadi beliau haji, kemudian disangoni 84 juta. Haji 40 hari atau 38 hari. Sangu 84 juta menika standar pas, nopo berlebih Bu? Berlebih nggih? Berlebih banget. Turah-turah kata Bunda. Itu kok nukok nih napa? Hadiah atau oleh-oleh sak-RT nggih cekap lah. Berlebih. Nama penerimanya Dr. Muhammad Yahya, seorang ahli tafsir di Indonesia. Jenengan bisa lihat di YouTube Dr. Muhammad Yahya ahli tafsir. Beliau dapat dari siapa? Pak Maftuh Basuni, mantan Menteri Agama. Waktu itu haji dengan beliau dan rombongan. Karena apa? Bersebab pas ngisi kajian di rumahnya Prof. Maftuh Basuni, Pak Maftuh Basuni, kemudian terjadi dialog ringan, ditanya sampun macam-macam itu yang ngomongkan Makkah Madinah, sampun haji tahun pinten. Ternyata waktu itu Dr. Muhammad Yahya masih belum. Sekitar tahun 90-an sekian atau 2000 sekian ya Pak Maftuh Basuni. Maka kemudian Pak Maftuh Basuni bilang langsung tolong diurus pasportnya, nanti macam-macamnya biar pegawai saya. Akhirnya berangkat bareng rombongan Menteri Agama. Ketika bareng rombongan Menteri Agama yang pasti tidak akan panjang dan tidak lama seperti haji reguler yang saya katakan tadi 38-40 hari, bisa jadi 2 mingguan atau kurang dari itu bahkan. Disangoni 6.000 US beliau. Kata 84 juta. Ketika kemudian disangoni uang segede itu, apa yang terjadi? Beliau yang tidak pernah pegang 6.000 US di tangan, dewerdek.
Kinten-kinten kalau saya pulang dari sini di amplopi 84 juta, 6.000 US. Ini tidak memprovokasi jenengan loh, tidak loh ya. Kalau nanti saya pulang tiba-tiba di 6.000 US Ustadz untuk transport jenengan. Kinten-kinten saya kebingungan nggak Bu itu Bu? Kebingungan itu. Gue apa itu kan? Maka setiap yang saya lihat di jalan Doha itu kan jadi menarik untuk dibeli. Termasuk berbagi dengan para pengemis dan seterusnya. Lah, ketika Ustadz Dr. Muhammad Yahya ini dapat uang sekian, waduh hatinya selama tawaf kudum, tawaf selamat datang, itu pegang tas yang isinya 6.000 US di samping uangnya sendiri. Uangnya sendiri disisihkan di saku dalam begini menika, ya sabuk itu. Kemudian yang uang 6.000 US ditaruh di tas sambil tawaf kudum. Kinten-kinten khawatir nggak uang ini jatuh Bu tasnya? Khawatir Bu. Jadi selama tawaf itu kata beliau, beliau sudah berapa kali umroh tapi belum haji. Saya itu ketika umroh tawaf itu selalu merasakannya kenyamanan dekat dengan Allah, merasa benar kalau ini adalah bagian dari cara Allah mempersatukan energi saya dengan jutaan manusia. Tapi saat itu rasanya bingung, rasanya khawatir, hilang rasanya khawatir, tasih pedot macam-macam sehingga tidak khusyuk. Tidak khusyuk. Sampai kemudian ketika putaran keempat atau lima, tiba-tiba tasnya benar-benar ditakdirkan Allah putus. Awalnya saya bingung, saya khawatir, tapi kemudian saya lanjutkan tawaf saya karena nggak mungkin saya mengambil apalagi situasi haji yang sebanyak itu. Maka kemudian beliau perlahan meyakini ini takdirmu ya Allah, agar supaya saya bisa melihat panjenengan, tidak melihat tas saya, tidak melihat duit ini, tidak melihat apa yang saya beli dan seterusnya. Akhirnya pada putaran ke-6 bahkan yang terakhir ke-7 beliau menangis karena saking senengnya uang itu hilang Bu. Jenengan bisa lihat itu YouTube-nya. Beliau merasakan sukacita, ya Allah aku ketemu panjenengan ya Allah, sekarang ketemu panjenengan ya Allah. Tadi itu terhijab oleh ini ya Allah, enggak ketemu panjenengan. Tadi ketemu kurma apa yang saya beli, ketemu nanti serban apa yang saya beli. Ya Allah saya menemukan panjenengan ya Allah. Artinya kadang musibah bagi orang mukmin itu karena Allah ingin agar supaya cinta kita tidak terbagi. Dan itu nikmat yang bagi orang mukmin itu nggak bisa dibeli, nggak bisa dibeli. Oleh dirham, oleh dinar, oleh dolar, oleh real. Maka beliau merasakan kesukacitaan ketika di putaran ke-6, ke-7 itu beliau sampai nangis. Ya Allah matur suwun, sekarang saya melihat panjenengan ya Allah. Hati saya melihat panjenengan ya Allah. Dan selepasnya kemudian beliau bisa melaksanakan ibadah haji dengan sangat nyaman. Tapi selama beliau haji bahkan pulang beliau tidak pernah bercerita itu pada siapapun. Tetapi ketika diundang di Hidayatullah kemudian direkam, di-live-kan itu ya di YouTube, termasuk saya waktu itu melihat dan jenengan juga bisa melihat rekamannya. Beliau bercerita tentang itu. Akhirnya kemudian saya pun merasa ya Allah, jangan-jangan ketidaknyamanan, jangan-jangan hal yang saya anggap buruk, tidak nyaman, buruk, mengkhawatirkan, justru karena panjenengan pengen agar supaya tidak ada hijab antara kita dengan Allah. Karena yang menghijab diambil oleh Allah. Dan kadang ketika yang dihijab diambil oleh Allah kita sedih. Tapi ketika melihat Allah semuanya jadi hilang, yang muncul bahagia, yang muncul sukacita. Maka ketika kemudian saya hari Rabu kemarin, Selasa mobil saya tinggal di rumah beliau, Rabu saya balik ya ke Mojokerto untuk ngambil mobil itu, naik bis yang biasa itu Bu, yang tidak lewat tol karena nggak mungkin turun di sana. Sopirnya Masya Allah itu pasti mantan Formula 1. Antar Bu. Nggih, sumber kencono sak menika ganti Sugeng Rahayu. Tapi gini, ugal-ugalan nggih pewancet. Wes saya itu ya Allah. Tapi saya berkali-kali itu kemudian menjadi bersyukur. Karena yang pertama saya lihat banyak orang berkali-kali astagfirullah, astagfirullah gitu. Wah. Itu kalau nggak ada Bu, nggak ada momen begitu orang HP-an aja Bu di mobil berkali-kali itu Bu. Astagfirullah, astagfirullah. Ingat Allah ternyata itu ya. Bukan berarti sopirnya berpahala, mboten. Sopirnya tetap itu bisa berdosa, itu berbahaya itu kan.
Dan kemudian saya melihat, saya itu banyak belajar kemarin tuh Masya Allah. Sama Allah dicurahi ilmu itu deras sekali. Melihat orang-orang yang kemudian berjibaku mencari atau menjemput rezeki dalam bis itu Bu. Dulu orang ngamen tuh enak, dengan bis yang seperti itu ngamen tuh jadi meliak-liuk Bu. Suaranya kadang nggak karuan itu kan, mohon maaf ya, kemarin tuh sampai mic-nya tuh nabrak giginya Bu, jedop gitu kan. Saya tuh ya Allah, betapa mencari rupiah demi rupiah itu orang harus begini ya Allah. Itu bersyukurnya kemudian nambah itu kan, sambil doakan beliau semoga dibuka pintu rezeki yang lebih mudah dan seterusnya. Jadi rasanya itu berlimpah ruah ilmu sudah. Sehingga ketika kemudian diturunkan itu, saya bilang PPTS diturunkan jauh dari situ karena sopirnya katanya enggak tahu ya, alasannya enggak tahu, turunkan. Saya itu berjalan itu jadi penuh sukacita, ya Allah hari ini panjenengan berikan ilmu yang banyak buat saya. Padahal yang dibawa berat, saya jalannya juga agak jauh sambil menikmati dalam tanda petik. Terus ketika kita yakin itu takdir Allah, itu rasanya jadi yang muncul sukacita. Meskipun itu kalau dijalani dalam keadaan normal tanpa kita berhusnudzon pada Allah nggih berat. Terus yang menjadikan lebih lapangnya hati kita. Makanya kalau ditanya begini, sabar niku napa wonten batasnya Ustaz? Jawabannya batasnya sabar itu ya kelapangan keluasan hati setiap orang. Kalau lapang dan luasnya hati seseorang dalam menerima takdir Allah itu sekian, ya sekian itu sabarnya. Jadi batas sabar itu bergantung pada setiap orang. Setiap lapang syukur, lapang luasnya menerima takdir Allah. Semakin lapang menerima takdir Allah, semakin luas sabarnya. Itu batasan. Bunda, para bunda yang rahmati Allah, itu mungkin ya sekilas berkaitan dengan bagaimana cara Al-Quran dan Sunnah meminta kita untuk menjemput kesadaran, ya. Kebahagiaan, ya sehingga dengan kesabaran dan kesyukuran itulah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba-hamba yang mudah sampai pada level bahagia. Baik, itu dulu mungkin, kalau tidak ada nanti saya lanjutkan sedikit karena masih ada waktu sekitar 5 menit atau 7 menit. Monggo kalau ada yang mau ditambahkan Bunda, mau didiskusikan kami persilahkan. Monggo Bunda inggih. Nggih. Ini ada mic Bunda. Ada mic, monggo. Nah, biar semuanya bisa mendengar. Dan suara jenengan masuk ke rekaman Bunda, meskipun wajahnya enggak. Monggo Bunda. Ya, kalau ada kejadian yang menimpa kita, sajaknya kita itu enggak suka, begitu bilang nasib itu. Insya Allah, keren Bunda nggih. Nah, ini itu menggerutu atau sabar atau berlatih sabar. Masya Allah. Keren Bunda. Pertanyaan ini mengingatkan saya dengan Binyamin Su'aib almarhum gitu. Nasib sama Mbak Ida Royani. Baik, wonten malih Bunda sekalian. Nggih, monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kami. Nggih. Kehidupan sehari-hari, perasaan bahagia, kadang-kadang perasaan yang tidak bahagia muncul tanpa sebab apa-apa. Itu kejadian semacam itu bagaimana? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para ibunda saya ini ya, Masya Allah, senang sekali saya. Senang ya, melihat beliau masih semangat ya. Ya, semoga usia kita semua ya, usia beliau, usia kita semua menjadi usia yang penuh berkah ya. Usia yang memberatkan bobot timbangan amal kita kelak di yaumul hisab, yaumul mizan. Baik, yang pertama tentang nasib gitu ya. Kalau kemudian kita ketemu dengan sesuatu yang tidak membuat kita nyaman gitu ya. Sesuatu yang membuat kita khawatir, sampai kemudian kita bilang nasib. Ini ada banyak cara pandang Bunda ya. Kalau ucapannya begini, nasib. Ini pasti keluhan. Terus nanti oh, tambah apa?
Apes iki nasib. Nah ini pasti keluhan dan bentuk pemberontakan psikis terhadap takdir Allah. Ketidaksetujuan terhadap takdir Allah. Ya kudune aku ya ora entuk ngene to Gusti Allah. Begitu. Apes nasib. Tapi kalau kemudian Ustadz, ya sudah nasibnya Ustadz ya begini. Artinya ketika kemudian beliau mengatakan seperti itu, maka beliau termasuk hamba Allah yang sedang berikhtiar agar supaya hati, pikiran dan perasaannya menerima apa yang sudah terjadi. Berarti sampun nasibing ya Ustaz. Kalau kemudian sampun nasibing, ini berarti hatinya sedang menuju sebuah proses menerima apa yang sudah menjadi takdir Allah. Dan memiliki Rob Allah menikah, Masya Allah. Karena Allah itu tidak pernah melihat ujung atau hasilnya. Yang dilihat oleh Allah apa? Usahanya. Ikhtiar panjenengan. Teseingat piantun ingkang membunuh 100 orang. Yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika malaikat rahmat dan azab berseteru, terjadi ikhtilaf. Ini adalah hakku kata malaikat azab karena 100 orang dibunuh dan dia belum sompat taubatan nasuha dalam tanda petik. Malaikat rahmat bilang, wis lo, dia sudah bertobat, dia pengen menuju tempat di mana tobat itu dilakukan, tapi kan belum nyampe. Akhirnya Allah menengahi, ya wis malaikat diukur wae. Ini jaraknya antara dia pergi dari negara yang dia membuat kerusakan dan negara atau negeri yang dia akan bertobat lebih dekat mana. Padahal sebenarnya itu lebih dekat di mana dia berbuat buruk, tapi oleh Allah ini dipanjangkan Bu. Maka kemudian lebih dekat dengan tempat di mana dia akan bertobat, ini dipendekkan, mohon maaf. Ini dipendekkan sehingga dia lebih dekat dengan tempat dia akan bertobat, maka dia hak dari malaikat roh. Berarti Allah tidak melihat ujungnya orang ini udah nyampe atau tidak, tapi dia sudah berusaha loh, sudah berikhtiar loh. Kalau panjenengan dan saya sudah berikhtiar untuk menerima takdir Allah, tapi masih ada nyeseknya, jangan khawatir Bunda. Yang diterima Allah ikhtiar sudah berusaha memaafkan Ustaz, tapi kadang gedingnya kadang-kadang ya muncul. Tapi ketika geding muncul kan diusahakan lagi toh Bunda, enggih. Insya Allah itu yang dinilai Allah. Ngatan ya Bunda nggih, Allah alam bisawab. Yang kedua yang disampaikan oleh Bunda kalau apa Bunda? Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari muncul rasa tenang. Oh nggih, bersebab apa ngaten Bunda nggih? Nggih. Kok kadang tiba-tiba bangun tidur itu rasanya kemerungsung. Lah nggih, bangun tidur kadang rasanya sumpek. Tapi kalau ditanya, Mas, kok ketok sumpek to Mas? Duka Ustaz kula nggih bingung tangi turu kok sumpek kae. Gak ngono bae ana masalah nggih mboten jane, tapi nggih sumpek mawon. Ada orang yang ketika bangun tidur itu sumringah bukan karena mimpi dapat uang 1 miliar. Karena kalau mimpi dapat uang 1 miliar itu melek marah sedih gitu kan. Jadi ketika kemudian melek itu rasanya plong gitu Bunda ya, rasanya seneng, rasanya bahagia, bla 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 dan seterusnya. Maka Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama dari kalangan tabi'in di Basra, beliau menyatakan bahwa kalau saya kemarin itu berdosa, kalau saya barusan menanam dosa, mendolimi orang, bla 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 dan seterusnya, biasanya saya akan merasakan dari sikap lingkungan terhadap saya, istri terhadap saya, tunggangan saya terhadap saya, dan seterusnya. Ketidaknyamanan hati saya termasuk itu. Jadi ketika kemudian kita melakukan hal yang buruk, yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menuntaskan itu di dunia, kadang kemudian kita bangun dalam keadaan sumpek, dalam keadaan sedih, tanpa mengetahui asbabnya. Maka cara terbaik untuk menghilangkannya berarti beristighfar. Atau kemudian ambil air wudhu, berwudhu secara sempurna, berwudhu secara benar, baik penggunaan air maupun syarat rukun wudhunya terpenuhi. Bagi yang kemudian ingin menjalankan sempurna dengan sunnahnya, berkumur atau mengawali dengan mencuci tangan sambil kemudian bermohon pada Allah, ya Allah tangan ini mungkin pernah mendolimi hamba-hambamu. Hamba-hambamu bukan hanya manusia, mungkin tanaman, mungkin binatang. Kucing ora lapo-lapo diketes, gemes aku tok, astagfirullah. Misal.
itu sudah tercatat di sisi Allah. Ngeplak kucing gitu kan. Ya tanpa terasa. Lewat kemudian gitu ya, kok kemudian lihat bunga-bunga bagus milik orang, tapi bunga-bunga bagus langsung kita mikir, iki putuku lak seneng plus. Bukan haknya. Datang ke sini kemudian saking pengennya segera mengikuti kajian, mendolimi sandal atau sepatu orang, langsung kita taruh di atasnya. Saking pinginnya masuk tuh taruh di atas, plek, padahal sandal kita baru kena bletokan, taruh di atas, plek. Tanpa kita sadar kita mendolimi orang, tercatat. Dan kemudian oleh Allah dicairkan salah satunya dalam bentuk sumpeknya hati tanpa kita ketahui asbabnya. Yang kalau kita istighfari, kita sholat taubati, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mengembalikan hati sebagaimana semula. Dalam pun ngaten, ngerasakan ngaten bunda. Sehingga kalau pas itu terjadi, biasanya saya baca zikirnya Nabi Yunus sebanyak mungkin, karena saya sudah zalim terhadap diri atau orang lain. Tanpa sadar bisa jadi panjenengan sepeda motoran gitu kan, tanpa sadar ya. Ada sahabat kita yang ucapkan salam gitu ya, karena kita fokus dengan apa, kita cuekin padahal dia sudah tersenyum ngangguk dan seterusnya itu kan. Atau kita sedang nelpon sahabat kita, pas ngomongnya itu tidak bagus, pas teman kita lewat itu kan. Anca ini pembohong, itu pas teman kita lewat dan dia merasa tidak nyaman itu ya, dan seterusnya. Kalau itu sih tidak termasuk dosa, kalau tidak ada kaitan dengan orang tersebut dan kita tidak menyengaja melakukannya itu ya. Tapi kalau saat tadi naruh sandal itu kan kita tahu sandal kita kotor, menaruh di atas sandal orang lain itu pasti akan menyusahkan yang punya sandal dan seterusnya. Ngaten bunda? Insyaallah Allah alam bisawab. Sampun nih kan? Sampun nggih. Baik para bunda yang dirahmati Allah.